Berita sekilas. Televisi 5, Lini Masa Indonesia. Halo, selamat siang pemirsa. Kembali bersama saya, Dian Fadila Saprilia, yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan dalam Berita Sekilas. Pada 9 Oktober tahun 2022, pukul 5:02 sore, gempa dengan kekuatan magnitudo 5,5 menyerang Banten. Badan Geologi menjelaskan gempa bumi yang terjadi di perairan selatan Banten terjadi akibat sesar aktif yang berada di sekitar lokasi pusat gempa dengan mekanisme sesar mendatar dengan komponen normal. Lokasi terdekat dengan pusat gempa bumi adalah daerah selatan Kabupaten Lebak dan Pandeglang, Provinsi Banten, serta Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Badan Geologi menerangkan bahwa daerah tersebut umumnya tersusun oleh batuan berumur tersier berupa batuan sedimen dan rombakan gunung api. Pada umumnya bersifat urai, lunak, belum kompak, lepas, dan memperkuat efek guncangan sehingga rawan gempa bumi. Menurut data Badan Geologi, wilayah pantai selatan Pandeglang, Lebak, dan Sukabumi tergolong rawan tsunami dengan potensi tinggi tsunami di garis pantai lebih dari 3 meter. Bangunan di daerah itu harus dibangun menggunakan konstruksi bangunan tahan gempa bumi guna menghindari kerusakan. Selain itu, juga harus dilengkapi dengan jalur dan tempat evakuasi. Badan Geologi menambahkan, terjadinya gempa bumi tersebut diperkirakan tidak berpotensi mengakibatkan terjadinya bahaya ikutan, yaitu retakan tanah, penurunan tanah, gerakan tanah, dan likuifaksi. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, lokasi pusat gempa bumi terletak di Samudra Hindia pada koordinat 106,08 bujur timur dan 7,02 lintang selatan, berjarak sekitar 15,77 km selatan, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Banten. Kembali lagi dengan berita selanjutnya, yaitu Panpel Arema FC dilarang seumur hidup beraktivitas di sepak bola. Ketua Komisi Disiplin PSSI, Erwin Tobing, menjatuhkan sanksi kepada Ketua Panitia Pelaksana Arema FC, yaitu Abdul Haris, tidak boleh beraktivitas di dunia sepak bola seumur hidup. Hal tersebut merupakan buntut dari tragedi Stadion Kanjuruhan Malang yang menewaskan sebanyak 125 orang pada saat laga Arema FC versus Persebaya pada Sabtu 1 Oktober 2022 lalu. Dirinya mengatakan seharusnya Abdul Haris bertanggung jawab terhadap pertandingan tersebut. Abdul Haris harus jeli dan cermat mengantisipasi kemungkinan yang terjadi. Ketua pelaksana tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan cermat, dan tidak siap. Gagal mengantisipasi kerumunan orang datang. Padahal punya steward. Ada hal-hal yang harus disiapkan. Pintu-pintu yang seharusnya terbuka, tapi tertutup. Kekurangan-kekurangan ini menjadi perhatian dan penilaian kami, adanya hal-hal yang kurang, baik itu mungkin penerangan juga. Kepada saudara Ketua Panitia Pelaksana, yaitu saudara Abdul Aziz, saudara Abdul Haris, sebagai Ketua Panitia Pelaksana pertandingan Arema FC tidak boleh beraktivitas di lingkungan sepak bola seumur hidup. Komisi Disiplin PSSI juga menjatuhkan sanksi kepada Security Officer Steward,
Suko Sutrisno yang juga tidak boleh beraktivitas di lingkungan sepak bola seumur hidup. Baik, kita akan menuju berita selanjutnya mengenai pengaruh derasnya hujan yang membuat semakin parahnya kesehatan lingkungan di kawasan Pintu Air Jakarta Pusat. Kami di studio sudah terhubung dengan Saudari Ezra yang akan melaporkan langsung di tempat. Baik, untuk selanjutnya, Ezra, bagaimana keadaan di sana sekarang? Baik, Dian dan juga saudara, sekarang saya berada di kawasan Pintu Air Manggarai, Jakarta Pusat. Sebelumnya dapat diketahui bahwa hujan deras beberapa waktu lalu itu mengguyur beberapa daerah di DKI Jakarta. Salah satunya di tempat saya melaporkan ini, di kawasan Pintu Air Manggarai ini volume air sempat meningkat. Saat ini dapat Dian dan saudara saksikan kondisi terkininya sudah surut. Namun saudara, dampak dari peristiwa tersebut yaitu meninggalkan pemandangan tumpukan sampah yang berserakan yang berada di sekitaran Pintu Air Manggarai ini. Ya, Dian dan juga saudara, perlu diketahui bahwa hal ini bisa menimbulkan berbagai macam ancaman kesehatan, yaitu penyakit kulit. Sementara di sini sudah hadir Ibu Rukaya. dengan Ibu Rukaya. Baik Ibu, dampak dari pintu air ini semenjak Ibu berjualan di sini atau berdagang itu apa saja Ibu? Pernah naik atau tidak banjir di sini? Enggak pernah naik. Nggak pernah naik ya Bu? Iya, lancar-lancar aja. Ya. Lalu beberapa waktu yang lalu kan hujan, ini menimbulkan sampah seperti ini ya Bu? Akibat banjir di sekitaran pintu air? Enggak, lancar, enggak ada apa-apa kok. Sampah yang menumpuk itu bekas banjir dari beberapa hari yang lalu atau bagaimana Bu? Iya. Kalau ada itu dari pas hujan gede itu dari kesono-sono numpuk di sini gitu. Berarti menumpuk saja ya Bu ya Iya. setelah banjir dan Iya. tidak pernah naik ke sini airnya? Enggak pernah. Baik Ibu, Iya. untuk volume air yang naik ini surutnya itu cepat ya Ibu? Cepat. Cepat surutnya. dari turunnya hujan itu Iya, ya, Bu? turunnya cepat. Baik, terima kasih Bu atas Iya. waktunya. Baik, sekarang saya sudah bersama salah satu warga yang bekerja di sini dengan Bapak siapa? Rahmat. Pak Rahmat. Baik Pak, saya hendak bertanya, ini kan sempat beberapa waktu lalu hujan, itu apakah banjir sesaat atau langsung surut ya Pak? Banjir sesaat doang, langsung surut paginya. Baik Pak, ini kan terlihat ada penumpukan sampah, apakah ini sudah dari beberapa waktu yang lama atau baru saat ini Pak menumpuk? Baru kemarin-kemarin sih waktu turunnya hujan, kiriman kali. Turunnya hujan. Baik, dari Bapak sendiri adakah Pak dampak yang dirasakan dari sampah-sampah yang menumpuk di sekitaran pintu air Manggarai ini Pak? Ya kelihatan ini sih kelihatan jelek aja sih kalau banyak sampah-sampah di tengah kali. Jadi dampaknya cuma itu doang, udah nyamuknya banyak, inilah gitu. Apakah Bapak mengetahui ada upaya dari pihak mana untuk membersihkan sampah ini Pak? Kayaknya sih ada, dari siapa hari sih dikerjain mulu, diangkutin mulu pakai truk sampah. Baik Pak, untuk upaya Bapak sendiri pencegahan penyakit kulit yang bisa saja menyerang dari sampah yang menumpuk ini bagaimana Pak? Ya lebih baik dibersihkan, nggak ada sampah kan lebih aman. Dibersihkan ya Pak? Bapak sendiri di sini berupaya membersihkan adanya botol-botol seperti yang ada di sini itu, apakah ada usaha sendiri untuk tidak terkena penyakit Pak seperti memakai masker yang Bapak lakukan? Iya, jasa usaha saya sendiri biar nggak terkena penyakit, biar jaga-jaga kita sendiri. Jaga-jaga ya Pak. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Iya. Baik, Dian dan saudara bisa disaksikan sendiri, sampah-sampah yang menumpuk ini ternyata sudah dari beberapa waktu yang lama
menumpuk tidak hanya dari beberapa waktu lalu yang sempat hujan, adapun warga sekitar yang bertempat tinggal di sini bisa disaksikan sendiri, dilihat saudara dan Dian, cukup banyak rumah-rumah yang mungkin terdampak dari sampah ini seperti terkena serangan penyakit atau yang lainnya. Namun Dian dan saudara, terkait dengan informasi yang sudah dibawakan oleh narasumber kami, bahwa memang ada upaya dari pihak tersendiri untuk membersihkan sampah ini yang dilakukan dengan berbagai cara seperti pengangkutan dari beberapa hari seperti sudah dijadwalkan, Dian dan saudara. Baik kita ketahui, Dian dan saudara, pintu air merupakan penunjang, juga penahan dan penguras bendungan untuk mencegah banjir yang terjadi di kawasan pintu-pintu air seperti pintu air Manggarai ini. Kiranya kerjasama saya, Anda, dan kita semua dalam pengelolaan sampah yang lebih bijak agar fungsi dari pintu air itu sendiri tidak terhambat seperti di kawasan pintu air Manggarai ini, sehingga jika nanti turun hujan, sampah-sampah yang berserakan itu tidak menumpuk dari bekas banjir itu sendiri. Sekian laporan saya dari pintu air Manggarai, Jakarta Pusat. Saya kembalikan kepada Dian di studio. Baik, terima kasih banyak Ezra dan tim yang sudah melaporkan langsung tentang kondisi terkini dari pintu air Jakarta Pusat. Berita tadi merupakan sekaligus berita penutup pada perjumpaan kita pada hari ini. Saya Dian Fadila Saprelia, mohon undur diri. Sampai berjumpa lagi di berita sekilas yang akan datang. Terima kasih.